Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammedi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif, dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tausiah agama mengenai bahaya pergaulan bebas. Di zaman globalisasi sekarang ini, banyak anak-anak muda yang menganggap pergaulan bebas itu sebagai budaya baru bangsa. Padahal itu merupakan budaya barat, westernisasi, yang bisa masuk ke negara kita dengan berbagai macam cara. Mungkin karena ada orang barat yang datang ke Indonesia, anak-anak kita yang melihat video-video kebudayaan barat, dan seterusnya. Padahal ini sangat berbahaya. Kenapa istilah seperti saman liven, kemudian one next time, pacaran, dan lain sebagainya sangat bertentangan dengan ajaran Islam? Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas memberikan batasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Kenapa kita membahas seolah-olah pergaulan bebas dekat dengan perzinahan? Ya, di beberapa survei dan data yang kita dapatkan, ada semacam pola yang sama. Yang pertama, mereka membuat komunitas anak-anak muda ini. Kemudian mereka datang ke klub malam atau kumpul-kumpul yang di dalamnya minum minuman keras. Karena dia takut dianggap tidak laku, akhirnya dia mencari pacar, datanglah bersama pasangannya minum minuman keras. Kemudian di situ ada keyboard-keyboardan, ada musik-musik cadas yang keras. Kemudian karena sudah mabuk karena minuman keras, akhirnya tidak terkontrol lagi hawa nafsunya, akhirnya terjadi perzinahan. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya kalaulah orang sudah berzina, kalaulah nanti hamil, kemudian anaknya lahir, akan banyak dampak negatif terhadap anak yang dilahirkannya. Di antaranya dianggap bukan nasab dari ayah atau ibunya, sehingga kalaupun nanti ayah ibunya yang tadi berzina kemudian hamil di luar nikah, setelah itu menikah, anaknya di dalam Islam tidak berhak mendapat warisan dari orang tua yang berzina. Kemudian perlu juga kita jelaskan, zina terbagi dua. Yang pertama itu zina ghairu muhsan, artinya remaja, putra dan putri yang belum pernah menikah, kemudian mereka berzina, ini dihukum cambuk atau didera 100 kali. Kemudian mereka tidak boleh masuk dalam kampungnya sampai dengan 1 tahun lamanya. Tapi ada yang lebih parah lagi hukumannya, itu zina muhsan, yaitu laki-laki yang sudah pernah menikah sebelumnya, wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya. Kemudian laki-laki dan wanita ini berhubungan suami istri padahal mereka belum menikah, jatuhlah di situ zina muhsan. Hukumannya adalah dirajam, separuh badannya ditanam, penduduk kampung itu melempari sampai mati, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Karena itu dalam kesempatan video yang singkat ini, saya mengajak juga, karena juga memiliki anak, kekhawatiran kita tentu kita berharap jagalah batasan-batasan pergaulan antara remaja laki-laki dan yang perempuan. Kalaupun sudah ingin menikah, jangan melalui tahap pacaran. Silakan ta'aruf, yang laki-laki menjelaskan bagaimana pribadinya, yang perempuan menjelaskan bagaimana pribadinya melalui orang ketiga. Kemudian setelah disampaikan bagaimana pribadi masing-masing, baru nanti bertemu antara kedua belah pihak dan diikuti dengan keluarganya. Kalau dalam kesempatan itu pihak laki-laki dan pihak perempuan menyetujui untuk melanjutkan
ke jenjang pernikahan dipersilakan. Kalau tidak jadi, dengan berbagai alasan dan ketidakcocokan juga tidak apa-apa. Intinya, mari kita jaga pergaulan kita, terutama di dunia remaja. Kalaupun boleh memberikan saran, kalau bisa sekarang kita dalami dulu pendidikan kita, kemudian kita bekerja, mapan karir kita. Insya Allah nanti kalau sudah pendidikan bagus, karir juga bagus, insya Allah nanti pasangan kita juga akan menjadi pasangan yang baik untuk kedepannya. Karena tentu ketika kita ingin berumah tangga, kita tidak ingin setahun 2 tahun. Kita ingin satu untuk selama-lamanya dunia dan akhirat. Karena itu laki-laki baik untuk perempuan baik, perempuan baik juga untuk laki-laki yang baik. Semoga apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.